Kembali lagi dengan saya Mardika Risma, melanjutkan dari demo live cara bagaimana menggunakan PowerShape untuk dash design. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk stage yang pertama ada model preparation, di mana kita tahu semua bahwa proses untuk preparation untuk alignment work plane, lalu juga perbaikan surface, menutup surface, lalu juga membuat blank atau untrim surface, itu kita sudah buat di stage pertama. Saya lanjutkan di stage yang kedua, ada dash face design. Di dash face design ini kita mau persiapan membuat surface maupun addendumnya, ya. Setelah semua kita siapkan, ya, sehingga posisinya sudah terbaik seperti ini, kita mau buat blank bottomnya terlebih dahulu. Tentunya kita harus siapkan wireframe. Yang pertama wireframe lurus seperti ini saya siapkan, lalu juga untuk workplane ini saya ambil lurus ini, lalu juga saya akan buat radius untuk 3 poin, misal untuk di sini dan di titik sini, hingga saya membuat radius. Oke, lalu kita bisa gabungkan dengan kiri poin, misal radius ini kita mau buat dari sini tangent, ini juga tangent, ya. Jadi cukup mudah, kita bisa tambahkan seperti ini, tambahkan R nya mau dibuat berapa, misal 500 sini. Lalu ini juga tinggal 3 tangent, ini kita ambil tangent. Jadi cukup mudah untuk kita bisa membuat R sambung, ya, di sini, atau tangent antara garis atau radius. Ini cukup mudah seperti ini. Tinggal kita klik kiri untuk mempercepat membuat satu bidang surface atau kurva, ya, klik kiri aja Alt, nanti akan jadi satu surface. Setelah itu kita tinggal extrude untuk surface nya, seperti ini. Lalu tinggal kita klik kanan reverse misalnya. Jadi cukup mudah, bukan, ketika kita membuat suatu model di blank holder, ya. Setelah kita buat blank holder seperti ini, dan kita juga bisa lihat, ya, seperti ini untuk hasilnya. Setelah membuat blank holder, kita bisa tempatkan di level, lalu kita akan buat offsetting surface, atau di sini harus kita tambahkan surface. Nah, tambahkan surface ini dari solid, kita bisa ambil file-file bodinya untuk kita jadikan atau kita copy jadi surface, ya. Caranya cukup mudah, kita tinggal masuk di area solid. Nah, di solid kita bisa atau minutes. Nah, di minutes kita bisa copy, ya, copy surface tentunya. Jadi solidnya nanti kita bisa hidden ini, ya. Setelah itu kita bisa bongkar dengan menggunakan surface trim region editing, ya. Jadi di surface klik kanan, kita buka surface trim region editing. Mungkin dari sini saya akan buka dengan surface trim region editing. Saya bisa bongkar seperti ini, bongkar ulang, lalu kita bisa ambil surface-nya, sehingga kita dapat surface yang untuk extrusionnya. Oke. Lalu yang ini, misal yang lainnya, tinggal kita ambil surface trim region, lalu kita bisa bongkar terlebih dahulu, dan kita bisa recreate surface. Misal surface area surface ini kita harus cek dulu bahwa sudah ada untuk kurva enggak di sini, di area ini, surface ini. Nah, kita bisa hidden dulu, yang ini juga kita bisa hidden terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ambil, kita bisa tarik untuk stop bottomnya, misal itu bisa kita lihat di sini untuk bekas pemotongannya, atau kita bisa ambil short, ya, kita bisa pilih tangent itu untuk extrude ininya, ya. Kita ambil tangent, lalu tinggal kita oke. Nah, ya, selain tadi kita bisa tarik surface nya, kita sebenarnya bisa gunakan bantuan kurva dari sini. Kurva ini kita bisa
convert ke wireframe sehingga jadi satu kurva. Lalu dari surface ini kita masuk surface trim region. Dari kurva ini kita bisa masukkan dengan menggunakan grade pay curve. Ya, di grade pay curve ini kita tinggal ambil kurvanya sini, dia akan masuk ya dalam. Lalu baru kita bisa gunakan regrade. Jadi ini kita ambil kurva untuk bisa memotong surface. Nah, sehingga dia akan terpotong dan otomatis dipastikan juga akan smooth dengan surface yang lainnya yang bersinggungan dengan itu. Jadi lebih smooth seperti ini. Oke. Lalu juga untuk yang lainnya kita bisa ambil misal Ctrl H ya. Ini kita bisa gunakan cara yang lain, misal dengan surface lalu kita extend 100, kita tinggal preview seperti ini, lalu tinggal kita apply. Nah, dari surface ini kita bisa potong, misal saya ingin ini jadi pemotongnya, saya mau select lalu saya potong. Nah, bisa juga seperti itu, nanti bisa next solution. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, kita tinggal ambil cara yang lainnya, misal seperti ini saya ambil kurvanya. Nah, ini juga sama. Nah, seperti yang kita lihat, kita bisa ambil kurvanya tadi. Nah, di sini sebagai pemotong kita bisa view top. Nah, dari view top ini misal kita bisa gunakan edit untuk selection. Nah, kita bisa ganti sebenarnya di sini dengan view object. Nah, tinggal kita potong. Jadi cukup mudah, kita bisa lihat hasil surface-nya. Lalu untuk menyamakan cukup mudah, kita tinggal paste atribut aja, tinggal kita klik seperti ini, warnanya akan sama. Selanjutnya untuk area bawah kita sama gunakan surface trim. Bedanya kita bisa gunakan pay curve di sini untuk kita bisa tarik terlebih dahulu untuk kurva ini. Kita bisa tarik untuk buat, tinggal kita apply ya. Nanti kita buat untuk masuk di trim region untuk kita select surface yang mau kita buat ya, seperti ini. Baru setelahnya ini kita bisa buang. Jadi cara motongnya cukup mudah, kita tinggal kita select ini, lalu masuk ke edit, kita klik selection, kita ambil ini untuk memotong. Kalau yang lainnya tinggal kita next solution ya. Next solution. Atau kita bisa gunakan wireframe juga untuk bisa ambil bantuan ya. Tinggal kita masuk ke selection, kita cukup mudah. Jadi untuk ini kita tinggal bongkar untuk surface trim region seperti ini. Lalu kita bisa gunakan poin untuk bisa menarik ini juga kita bisa tarik seperti ini ya. Lalu kita bisa kasih untuk surface fillet radius. Jadi untuk primary-nya, secondary-nya kita bisa buat ini. Misalnya kita buat 4, lalu config, kita bisa preview terlebih dahulu, baru kita klik OK. Seperti ini. Nah, tentunya ini juga harus dipotong ya. Kita bisa kembalikan dengan surface trim region ya. Di situ akan ada bekas untuk hasil pemotongan pasti. Jadi kita harus buat terus lalu regrade-nya hasil pemotongan di sisi ini. Jadi kita bisa ambil lalu kita bisa ini tinggal kita delete, tinggal kita Ctrl L, akan menyambung seperti ini ya. Untuk 3 surface ini kita tinggal warnakan yang berbeda, juga masuk ke color nah, seperti ini. Masuk ini kita bisa paste seperti ini. Ini cukup mudah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan draft. Kita bikin aja kurva. Kebetulan saya sudah siapkan kurva seperti ini. Lalu juga saya siapkan untuk kurva addendumnya. Jadi untuk penambahan surface di area sini untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang sempurna atau yang bagus. Jadi tidak ada bekas kerusakan atau proses wrinkle di situ.
Ya, progress wrinkle biasanya disebabkan oleh surface yang terbuka atau yang bentuknya profilnya cukup detail dan juga cukup kompleks. Artinya di situ kita harus tambahkan addendum surface. Contohnya ini untuk penambahan secara manual. Nah, sini untuk penambahannya saya mau tambahkan composite curve yang nantinya saya ingin extrude. Ya, di sini saya gunakan surface extrusion ya, ke atas. Ini saya bisa tarik lagi ke atas. Gitu. Nah, kita bisa lihat di view front. Seperti ini, lalu saya bisa miringkan, klik miringkan minus 10, lalu tinggal klik. Sehingga kalau kita view top dia akan miring ya. Lalu selanjutnya kita tinggal buat surface untuk fillet. Nah, di config 10, secondary-nya saya select untuk surface yang sini. Jadi semuanya sudah ke select ya, termasuk ini semua, kita tinggal preview. Jadi dia akan menyambung seperti ini. Tinggal kita select, jadi di area atas ini semua kita select ya tadi. Tinggal kita lihat untuk ini. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita buat radiusnya ya. Nah, yang lainnya kita bisa buat yang sama seperti ini di area pojok atau di area seperti ini ya. Atau di area pojok seperti ini dengan cara yang penerapan yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menambah surface, misalnya untuk area sini. Di sini kita bisa select solidnya. Lalu di surface akan ada namanya fill edge. Nah, di fill edge ini nanti kita bisa select poinnya, poin pertama, lalu ini poin kedua. Ya, di sini kita tinggal apply, nanti kan ada di situ. Atau dengan menambahkan surface seperti ini yang harusnya bisa bertemu dengan bidang ini misal. Kita bisa ambil Ctrl H ya, seperti ini untuk kita bisa buat lagi. Ini juga kita buat Ctrl H di area surface ini, lalu di sini juga termasuk untuk area ini dan juga sini. Nah, kita bisa gunakan kemampuan curve. Di sini ada minutes. Lalu kita bisa buat yang namanya mengambung dengan append ya. Kita bisa append dengan ini yang ke bagian bawah, misal 3 surface 3 radius, yang kita bisa gunakan seperti ini ya. Kita bisa apply, lalu kita bisa append yang lainnya, misal ini dengan yang lainnya ya. Misal kita buat lagi select, lalu tinggal kita append, nanti kita bisa ambil seperti ini, lalu kita append lagi di bagian atas dengan surface ya. Setelah semua oke, tinggal kita menggunakan cut off. Biasanya kita harus potong seperti ini di sini ya, kita harus bisa delete point di sini sehingga dia akan poinnya di satu sini. Nah, di sini tinggal kita delete juga ini juga bisa menggunakan cara cut di sini juga. Terus kita select, terus kita cut seperti itu ya. Hingga kita punya 3 surface yang sama seperti ini, baru kita buat smart surface. Nah, dengan smart surface tentunya kita buat kurva ini dan juga kurva ini ya, dan kita ambil salah satu aja bagian ya. Masuk ke smart surface, kita select aja 1 2, lalu tinggal kita select dengan shift ya, dia akan hasilnya seperti ini. Oke. Lalu menutup ini juga menggunakan smart surface sama, kita tinggal ambil composite curve nya, tinggal kita buat, terus kita tutup. Seperti ini, cukup mudah.
bagaimana kita membuat addendum. Nah, kita buat addendum di Surface. Tentunya addendum itu tidak akan nyala ketika kita tidak mengaktifkan Ultimate. Jadi kalau yang manual tadi kita gunakan untuk premium, kalau yang ini kita akan gunakan untuk Ultimate ya. Di sini kita masuk ke, kita aktifkan dulu wizardnya. Untuk toolmaker kita aktifkan, baru nanti setelah oke kita masuk ke Surface. Di Surface di situ ada addendum. Sebelumnya kita harus select solidnya, select solid baru masuk ke addendum. Lalu kita bisa select terlebih dahulu untuk poin satunya, poin pertama, lalu kita buat di kedua di sini. Nah, untuk pengaturannya ada W itu untuk jarak majunya ini. Kita bisa view dari view top seperti ini. Jadi kita bisa tentukan untuk bindernya juga ya, untuk surface-nya. Di sini W-nya 4. Nanti kita bisa lihat secara langsung seperti itu. Dengan addendum ini cukup mudah pengisiannya. Begitu kita klik OK, lalu kita mau editing cukup mudah, tinggal kita select aja surface-nya, dia akan ke menu berikutnya. Begitu kita tinggal ganti parameter untuk ininya ya, addendumnya, addendum creation. Ada banyak sekali parameter yang kita bisa gunakan. Begitu kita oke, dia akan otomatis juga berubah seperti ini. Lalu pengaturannya juga cukup mudah, kita tinggal setting. Itu R-nya misal kita ganti 4 semua misal, lalu hanya saya ganti 10, W-nya kita tinggal klik OK aja, dia akan berubah seperti ini. Ini cukup mudah, kita bisa gunakan. Lalu di sini misal untuk W-nya kita ganti aja, kita select surface-nya, kita ganti ini menjadi 40 misal. Nah, dia akan ada preview-nya seperti ini. 50. Dia akan ada preview-nya. Ya, misal 28. Kita bisa ganti untuk dipermudah seperti itu. Ya, tinggal kita oke. Seperti ini. Lalu untuk yang lainnya tinggal kita tambahkan juga. Misal poin sini dengan yang ada di poin sini ya, akan bentuk seperti ini. Kita tinggal ganti aja seperti ini. Lalu misal ini saya buat 55. Seperti ini. R-nya saya ganti 10. Ini cukup mudah, tinggal kita oke. Ya. Lalu juga misal kita mau tambahkan penggabungan dari yang lurus bentuknya beda dengan yang ada di sini ini gitu. Itu tinggal kita select aja, select di posisi ini tengah misal, kita tinggal ambil connect. Nah, dia akan terkoneksi dengan semut untuk perpindahannya. Jadi kita bisa lihat untuk perpindahannya cukup semut. Dari bentuk yang berbeda jadi yang bentuk semut ini. Itu akan terbentuk secara otomatis di PowerShell dengan addendum. Sehingga untuk addendum kita bisa gunakan di semua bidang melingkar seperti ini ya. Untuk area ini ya, dan juga area-area yang menyambung seperti ini kita bisa buat surface dengan mudah, sehingga kita bisa membuat area-area yang untuk bisa smoothing ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai addendum untuk satu surface penambahan di warna hijau di sini, sehingga membuat model akan lebih bagus. Ini itu yang bisa saya sampaikan untuk stage yang kedua. Terima kasih.